Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini, kembali Ibu berjumpa dengan teman-teman semuanya untuk kembali belajar bersama Ibu tentang matematika dasar. Oke teman-teman semuanya, materi kita siang hari ini, kita masih mengungkap masalah ketika kita waktu di sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas, ingat dengan yang namanya turunan. Ya, benar sekali. Jadi pada saat hari ini kita mau belajar kembali, mengulang kembali untuk mengingat-ingat apa materi tentang yang namanya turunan atau diferensial. Masih ingat teman-teman semuanya dengan materi limit? Nah, sebenarnya konsep mengenai limit itu akan kita gunakan sebagai dasar mempelajari materi kita hari ini, yaitu turunan atau diferensial. Nah, teman-teman semuanya, turunan itu sebenarnya adalah bentuk suatu fungsi yang ngalamin perubahan akibat perubahan nilai masukan. Jadi kalau teman-teman bingung, sederhananya adalah seperti ini. Turunan itu punya suatu fungsi lain. Jika fungsinya ini berubah, maka fungsinya juga bakalan berubah gitu. Sedangkan definisi turunan sendiri itu adalah suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contoh, fungsi f dijadikan F turunan yang mempunyai nilai tidak memakai aturan, sementara pengertian dari turunan aljabar itu adalah perluasan dari materi limit fungsi. Jadi nanti teman-teman semuanya kita akan membahas penggunaan turunan ini, perluasan dari yang namanya limit fungsi. Secara umum teman-teman semuanya, turunan fungsi itu memiliki definisi, yaitu pengukuran di mana hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang kita masukkan, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring dengan perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan itu sendiri nanti kita sebut sebagai diferensiasi. Nah, teman-teman semuanya, pembukaan dari Ibu seperti itu. Nah, kenapa Ibu tadi ngomongnya bahwasannya turunan itu adalah lanjutan dari perluasan dari limit fungsi. Karena kita tahu teman-teman semuanya bahwasannya limit itu adalah bagian dari cabang matematika yang nanti bakalan teman-teman semuanya pelajari lebih dalam, karena kita sudah belajar banyak tentang limit. Hari ini kita skip dulu tentang pembelajaran limit, namun kita beralih ke yang namanya turunan. Seperti apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwasannya turunan itu merupakan perluasan dari limit. Teman-teman ingat definisi dari limit, bahwasanya f turunan x ya, f diferensial x itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h, di mana f aksen x itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi x. Jadi kalau misalkan kita mau mencari turunan pertama dari suatu fungsi, kita sama aja mencari dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, teman-teman semuanya, apakah masih bingung? Teman-teman perlu tahu dengan yang namanya ketika kita mencari diferensial, maka teman-teman mencari fx plus h terlebih dahulu, kemudian nanti dikurangi dengan fx-nya apa, kemudian dibagi dengan h-nya apa. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, untuk memudahkan teman-teman pembahasan kita hari ini, kita lebih arah ke notasi Leibniz, di mana nanti turunan pertama kita simbolkan dengan Y aksen atau DY dx atau DFX dx, di mana nanti teman-teman semuanya itu sama kayak nyari turunan pertamanya. Jadi kita bacanya DY dx ya, turunannya ya, kita sepakati itu. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita coba dulu deh. Kalau secara kasat mata ya teman-teman ya, kalau kita mau mencari turunan pertama dari suatu fungsi x kuadrat min 2x, bagaimana sih caranya supaya kita nanti itu bisa menyelesaikan ini dengan yang namanya turunan, dengan yang namanya limit. Berapa turunan dari f aksen x ya? Berapakah dy dx dari fx x kuadrat min 2x? Itu kita akan bahas setelah ini. Nah, kita tahu ya teman-teman tadi bahwasanya limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h itu sama dengan turunan pertama. Jadi kalau disuruh nyari turunan pertama dari x kuadrat min 2x, itu sama aja teman-teman semuanya. Kalau kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x, maka fx plus h-nya apa?
Berarti setiap X yang ada di dalam fx ini nanti diganti dengan X plus H. Berarti ini X-nya ini diganti dengan X plus H kuadrat, dikurangi 2 kali X plus H, dikurangi fx-nya apa? X kuadrat min 2X, dikurangi X kuadrat min 2X per H. Sampai baris kedua bisa dipahami? Oke, Ibu lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman semuanya, kita tahu bahwasannya untuk menyederhanakan ini, X plus H kuadrat sama dengan, benar, X plus H kuadrat sama dengan X plus H dikalikan dengan X plus H. Jadi penjabarannya adalah X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat dikurangi dengan 2 kali X, 2X. 2 kali H berarti negatif 2H, ya kan? Terus dikurangi dengan fx-nya tadi apa? X kuadrat min 2x. Berarti min x kuadrat plus 2x per H. Teman-teman, dari baris ketiga, teman-teman silakan amati. Ada sesuatu yang bisa dihilangkan. Ini x kuadrat dikurangkan dengan x kuadrat, hasilnya adalah total 0. Terus ada lagi enggak di sini teman-teman? Ada nih, min 2x dengan 2x. Habis kan? 0. Kemudian menyisakan apa teman-teman? 2hx, kemudian min 2h, kemudian plus h kuadrat per h. Oke. Dari sifat limit teman-teman semuanya, untuk memudahkan kita untuk menghitung, ini punya h, ini punya h, ini juga punya h. Silakan dikeluarkan h-nya. Berarti ini tinggal h dikalikan 2x min 2 plus h per h. Jadi teman-teman semuanya, limit H dikalikan 2X per 2 plus H dibagi dengan H. Ini sama-sama punya H ya teman-teman. Maka bisa sama-sama dibagi dengan H. Sisanya adalah limit H mendekati 0 dari 2X min 2 plus H. H mendekati 0, kita substitusikan hanya 0, berarti 2X min 2. Nah, jadi teman-teman semuanya, teman-teman bisa nyoba deh. Turunan dari fx, dari x kuadrat min 2x itu adalah 2x min 2. Kalau kita menggunakan sifat dari limit. Kalau kita flashback lagi nih, tadi soal yang kedua. Ini gimana, Bu? Ini 2 per x, berarti sama kayak 2x pangkat min 1. Kalau teman-teman merasa kesulitan seperti itu. Atau nggak gitu, kalau teman-teman menggunakan dengan limit tadi ya, berarti ini fx-nya 2x. Berarti fx plus h-nya adalah 2 per x plus h. Oke? Nah, nanti dikurangi dengan 2 per x. Disamain penyebutnya, nanti akan ketemu hasilnya. Seperti apa. Ini juga sama teman-teman. Untuk C, Ibu kasih bocorannya. Untuk C ini adalah 2 akar X, berarti ini fx ya. Kalau fx plus h-nya 2x plus h. Ya. Dikurangi dengan fx-nya apa? 2 akar X. Ya. Jadi, untuk yang bawahnya ini fx sama dengan 1 per x plus 1. X min 1. X min 1 berarti 1 per x plus h min 1. Nah, itu tadi Ibu udah kasih contoh untuk yang A. Coba nanti teman-teman dibuktikan berapakah dy dx dari fx 2 per x, kemudian dy dx dari 2 akar x, kemudian dy dx dari fx untuk 1 per x min 1 itu apa. Nah, itu. Ini udah ada ya. Nanti silakan teman-teman coba. Ini gambarannya. Kalau fx sama dengan 2 per x, berarti teman-teman butuhnya tadi fx plus h. Berarti 2 per x plus h dikurangi dengan 2 per x per h. Ini. Nah, kalau udah ini kan berarti harus diapain dulu teman-teman? Samain penyebutnya. Ini kan x plus h dengan x. Berarti x dikalikan x plus h. Berarti di sini adalah negatif 2 per x kalikan x plus h. Kalau kita substitusikan hanya mendekati 0, maka kita dapatkan min 2 per x kuadrat atau min 2x pangkat min 2. Tuh. Coba nanti untuk yang C dan D dicoba di rumah. Teman-teman bisa mencoba melatih dirinya untuk membiasakan penggunaan limit terhadap diferensiasi atau turunan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita udah belajar turunan limit ya,
Sekarang kita bahas tentang rumus umum dari suatu turunan. Yang pertama, rumus umumnya adalah jika dia fungsinya itu adalah sebuah konstanta, maka turunannya adalah 0. Misal nih, fx-nya sama dengan 2, maka turunannya 0. Fx-nya sama dengan 1 juta, maka turunannya adalah 0. Kalau dia sebuah konstanta, maka turunannya adalah 0. Berapapun konstanta itu, maka turunannya adalah 0. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau fx sama dengan ax, maka turunannya apa dari fx tersebut? Maka turunannya adalah betul, A-nya. Jadi misalkan Ibu punya 3X, turunnya berapa? 3. Turunannya 5X berapa? 5. Turunannya 100X berapa? 100. Turunnya min setengah X berapa? Min setengah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita punya rumus umum dari sebuah turunan itu adalah Fx sama dengan AX pangkat N. Teman-teman, hati-hati. Kalau kita punya rumus, punya fungsinya AX pangkat N, maka turunan fungsinya itu adalah A ya dikalikan dengan N, turunnya, N dikalikan X pangkat N min 1. X pangkat N min 1. Jadi, A dikalikan dengan pangkatnya ini, N, dikalikan dengan X pangkat N min 1. Pangkatnya berkurang 1. Untuk yang ketiga. Yang keempat, jadi misalkan ini Ibu punya nih 2x kuadrat. 2x kuadrat. Berarti turunannya adalah 2 dikalikan pangkatnya turunnya 2 berarti kan 4. 4x pangkat 2 min 1 berarti pangkat 1. Berarti 4x turunannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Yang keempat, kalau fx-nya itu adalah sebuah penjumlahan, teman-teman, fx sama dengan ux ditambah vx, maka turunannya sama. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2x kuadrat plus 2x misalkan, maka sama aja teman-teman nyari turunannya 2x kuadrat terlebih dahulu, baru nanti ditambahkan dengan hasil turunannya 2x yang kedua. Nah, tuh. Yang keempat. Yang kelima, fx sama dengan ux min vx. Kalau dia itu berupa pengurangan, maka turunannya juga pengurangan itu. Jadi bisa misalkan 2x kuadrat min 2x, berarti turunannya 2x kuadrat dikurangi dengan turunannya dengan 2x. Seperti itu. Berikutnya ada turunan yang berupa perkalian fungsi. Kalau fx sama dengan ux kali vx, jangan lupa bahwasanya kalau perkalian itu adalah penjumlahannya perkalian. Jadi turunannya adalah u aksen x dikalikan dengan vx ditambah ux dikalikan dengan v aksen x. Hati-hati, ini adalah dua fungsi yang dihubungkan dengan perkalian. Ux satunya, yang kedua adalah vx. Di mana turunannya ada u aksen x dikalikan dengan vx ditambah ux dikalikan v aksen x. Kelanjutannya kita akan bahas di contoh soal. Yang ketujuh adalah Vx sama dengan Ux per Vx. Kalau dia adalah pembagian, suatu fungsi yang merupakan pembagian, ada pembilang, ada penyebut. Jangan lupa teman-teman bahwasanya turunannya adalah Ux dikalikan Vx dikurangi dengan Ux dikalikan dengan V aksen X. Jadi Ux sama V aksen ini, U aksen X sama V aksen ini adalah turunan pertamanya. Jadi teman-teman harus turunin dulu per V kuadrat, Vx kuadrat. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman semuanya ada suatu fungsi dipangkatkan lagi, hati-hati teman-teman bahwasanya pangkatnya turun ke depan ya. Berarti N dikalikan dengan UX pangkat N-1, jangan lupa dikalikan dengan turunan fungsinya itu sendiri. Nah, itu penting karena teman-teman ini kebiasaannya lupa dengan menyalikan dengan yang ada di dalam turunannya. Misal nih ya, 2x plus 1 pangkat 5. 2x plus 1 pangkat 5. Berarti 5-nya turun kan? Berarti 5, 2x plus 1 pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat berapa? Pangkat 4. Kemudian 2x plus 1-nya turunnya apa? 2. Berarti kalikan 2. Berarti tadi sudah tahu berarti 10x plus 1 pangkat 4. Gitu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, kita masuk ke contoh. Contoh dari contoh yang pertama.
Kalau fx-nya sama dengan 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 2, maka turunannya adalah sesuai dengan fungsi yang pertama adalah betul. Berarti 3 dikalikan 4 kalikan dengan x pangkat 4 min 1. Berarti betul sekali 12x pangkat 3. Terus kemudian untuk 6x kuadrat fungsinya tadi, nah contohnya tadi berarti 6 dikalikan dengan pangkatnya ini 2x pangkat 2 min 1. Betul? Berarti min 12x. Ingat teman-teman, untuk ini turunannya konstanta adalah 0, maka di sini 0. Maka turunan dari fungsi fx 3x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 2 adalah 12x pangkat 3 min 12x. Gimana? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjut di soal contoh yang kedua. Yang kedua adalah fx-nya 4x pangkat min 1. Kemudian f aksen x-nya adalah 4 min 1 dikalikan x pangkat min 1. Nah, bagaimana ini turunkan teman-teman? 4 kalikan min 1 berarti min 4. X pangkat min 1 kan berkurang 1 tuh pangkatnya. Jadi pangkat min 2. Sehingga kita dapatkan min 4 pangkat x pangkat min 2. Nah, kalau seperti itu, ini kan pangkatnya negatif nih. Supaya positif, maka betul. Min 4 per x kuadrat. Per ya, sama dengan pernya. Oke. Nah, ini Ibu ambil contoh yang seperti yang kelima tadi. Bahwasanya kalau dia itu perkalian, fungsinya itu berupa perkalian fungsi. Ya, fx-nya itu U kali V, maka teman-teman ingat kali U aksen V plus V aksen U. Ya. Nah, ini berarti kalau ini kita anggap sebagai U, 2x plus 1, maka U aksennya apa? Turunan pertamanya tadi adalah 2. Kalau ini kita anggap sebagai V, maka turunan pertamanya adalah, betul sekali, ini adalah 1. Rumusnya tadi apa? U aksen V plus U V aksen. Sehingga U aksennya adalah 2, terus V-nya adalah X min 2, ditambah 2x plus 1 kalikan berapa tadi V aksennya? 1. Sehingga kita dapatkan di sini adalah betul. X and iya. Oke. Bagaimana teman-teman semuanya untuk perkalian diferensialnya, fungsinya? Bisa dipahami? Oke. Ada berikutnya ini untuk sifat yang berikutnya ya, yang berupa pembagian. Kalau teman-teman lihat dari fungsi tersebut ya, kalau dia bentuknya adalah U per V, maka fx-nya, kalau fx-nya adalah U per V, maka V aksennya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Maka kalau yang 3x min 1 ini sebagai U, maka U aksennya adalah 3. Kalau 2x plus 4 ini adalah V, maka V aksennya adalah 2. Maka F aksen X-nya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksen berapa? 3. Kali dengan V, berarti 2x plus 4. Dikurangi dengan, betul, 3x min 1 dikalikan berapa V aksennya? 2. Per 2x plus 4 kuadrat. V kuadrat kan, berarti 2x plus 4 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 14 per 2x plus 4 kuadrat. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi ya, kita perlu tahu. Tadi di akhir, kita tadi udah nyebutin untuk suatu fungsi yang dipangkatin. Ini nih contoh. Misalkan Ibu punya fx-nya itu adalah x plus 5 pangkat 4. Nah, kalau berdasarkan sifat tadi, ya kan, berarti kan misalkan yang di dalam kurung ini adalah U, maka U pangkat 4. Kalau U pangkat 4 berarti bagaimana teman-teman? 4 dikalikan U pangkat 4 min 1, ya kan? Terus dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya ini. Turunannya X plus 5 berapa? 1. Maka di sini dikalikan dengan 1. U-nya tadi apa? X plus 5. Pangkat 3 dikalikan dengan 1. Bu, kalau misalkan di sini 2x plus 5, maka di sini turunannya U-nya berarti kan 2x plus 5. Berarti turunannya adalah 2. Berarti 4x pangkat 5 pangkat 3. X plus 5 pangkat 3. Kalau dikali 1. Nah, teman-teman semuanya. Gimana, sudah pada oke semuanya? Oke.
Untuk pertemuan kita hari ini, kita belajar tentang diferensiasi, diferensial ya sama aja. Nanti teman-teman semuanya silahkan coba diamati lagi beberapa turunan dari fungsi yang akan kita lanjutkan minggu depan. Dan teman-teman bisa mulai mengerjakan untuk kegiatan kita hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.